Pengusaha muda Agung Bagus Pratiksa Linggih yang akrab disapa Jus Linggih, yang juga merupakan Bendahara Umum BPD HIPMI Bali periode 2020-2024, terpilih sebagai Ketua Umum BPD HIPMI Bali periode 2024-2027 secara aklamasi dalam Musda BPD HIPMI Bali di Demeru, Sanur, Kota Denpasar pada Rabu 19 Juni 2024. Ajus Linggih menggantikan Ketua Umum BPD HIPMI Bali periode 2020-2024 yang sudah demisioner Pande Agus Permanawidura. Ditemui usai acara, Ajus Linggih mengungkapkan visinya adalah kolaborasi merupakan kompetisi yang baru. Artinya mengajak kolaborasi baik di internal maupun eksternal sehingga HIPMI bisa semakin besar dan UMKM di Bali khususnya bisa maju. Ajus Linggih juga menyampaikan 3 program kerja utamanya, yakni pembentukan badan otonom (BANOM) untuk mengakomodir bisnis, penjaringan anggota baru, dan penyegaran pengurus BPD setiap tahun. Ada 5 BANOM yang akan dibentuk, yakni BANOM Hotel and Restoran, BANOM Real Estate dan Property, BANOM Art and Fashion, BANOM Agrobisnis, dan BANOM Travel dan Transport. Kedepan juga HIPMI Bali akan banyak berbicara di media online khususnya untuk menanggapi berbagai program dan kebijakan pemerintah, khususnya juga yang terkait perekonomian. HIPMI Bali mencetak lebih banyak pengusaha baru termasuk mengoptimalkan pendampingan untuk pembibitan UMKM melalui HIPMI perguruan tinggi. Ada 5 badan otonom yang ingin saya bentuk. Badan otonom hotel dan restoran, badan otonom real estate dan property, BANOM Art and Fashion, BANOM Agrobisnis, dan BANOM Travel dan Transport. Kenapa 5 ini? Karena 5 ini adalah industri besar yang mayoritas bahkan seluruh teman-teman HIPMI jalankan. Sehingga ini yang ingin saya promote untuk berkolaborasi dengan organisasi lain maupun berkolaborasi dengan BPD-BPD HIPMI lainnya. Untuk dari pengusaha-pengusaha baru, tentu kita akan menjaring baik dari via online maupun via offline. Karena kebetulan mantan ketua umum kita adalah Menteri Investasi, sehingga saya berharap dengan promosi online ini bisa menjaring UMKM yang bahkan belum berbadan usaha. Sehingga nantinya kita menjaring teman-teman semua untuk pembentukan NIB, maupun pelatihan, maupun pendampingan. Terkhusus untuk HIPMI PT, kita akan adakan pendampingan untuk pembibitan UMKM melalui HIPMI PT. Ajus Linggih juga mengucapkan terima kasih kepada Ketua Umum HIPMI Bali sebelumnya, Pande Agus Permanawidura, atas bimbingan yang telah diberikan selama ini. Ajus Linggih juga sangat mengapresiasi kinerja Pande Agus Permanawidura karena telah bisa menuntaskan tugas dan melahirkan pemimpin baru. Untuk Ketum Agus, terima kasih atas bimbingannya. Tanpa Ketum Agus ini mungkin saya bisa dibilang belum matang menjadi pemimpin. Dan saya sangat menghargai beliau karena apa? Karena beliau bisa menuntaskan tugas dan melahirkan pemimpin baru. Karena pada dasarnya pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bisa menghasilkan pemimpin-pemimpin baru. Sementara itu, anggota Komisi 6 DPR RI Dapil Bali Gede Sumarjaya Linggih yang akrab disapa Demer dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum BPD HIPMI Bali periode 2000-2003 mengucapkan selamat kepada Ajus Linggih terpilih sebagai Ketua Umum BPD HIPMI Bali periode 2024-2027. Ajus Linggih sendiri juga merupakan putra dari Demer yang melanjutkan prestasi sang ayah dengan kini menjadi Ketua BPD HIPMI Bali. Demer kemudian memberikan pesan kepada para pengusaha muda di HIPMI untuk membangun organisasi dan networking dengan baik, mempelajari karakter sesama pengusaha, sehingga nantinya bisa berkolaborasi dan saling menguntungkan. Pesan saya untuk adik-adik, bangun organisasi dengan baik, kemudian bangun network dengan baik, pelajari karakter teman-teman, sehingga nantinya bisa saling berkolaborasi sama saling menguntungkan. Nah, di dalam organisasi sendiri sangat mudah untuk dapat melihat karakter daripada orang atau daripada teman kita. Harapan saya ke depan sama-sama membangun karakter yang baik melalui organisasi ini. Curahkan semua tenaga, curahkan kemampuan dalam berorganisasi untuk mencari partner untuk bersama-sama maju dalam organisasi.
Selanjutnya, Ketua Umum BPP HIPMI Akbar Himawan Buchari mengucapkan selamat kepada Ajus Linggih. Dia mengatakan bahwa dia merasa punya hutang budi yang sangat luar biasa kepada BPD HIPMI Bali karena menurutnya tanpa BPD HIPMI Bali dia tidak bisa menjabat sebagai Ketua Umum BPP HIPMI. Dia lantas berharap Ajus Linggih untuk menjaga tradisi yang sudah ada di HIPMI. Ia menekankan agar tidak ada blok-blok partai di dalam tubuh HIPMI karena organisasi ini merupakan milik semua partai. Saya musda pertama yang saya hadiri dari mulai forum ketum tadi malam, pembukaan, pleno-pleno sampai penutupan baru balik. Karena memang saya merasa punya hutang budi yang sangat luar biasa kepada BPD HIPMI Bali, karena tanpa BPD HIPMI Bali saya tidak bisa berdiri di sini sebagai Ketua Umum BPP HIPMI. Saya juga hampir-hampir sama Ketum Ajus. Saya menjadi Ketua Umum BPD HIPMI Sumatera Utara, jadi Bendahara Umum Golkar, jadi anggota DPR juga dari fraksi Golkar. Tapi pada saat saya terpilih menjadi Ketum HIPMI, bahwa kita ini adalah Ketua Umum HIPMI dari semua partai, bukan satu partai manapun. Bahwa keberadaan positioning politik kita bisa membantu HIPMI untuk menjalankan program-program kerja dan kebermanfaatan juga bagi bisnis kawan-kawan, itu hal lain. Tapi tidak boleh ada blok-blok partai di dalam HIPMI, karena HIPMI adalah milik semua partai. Ketua Umum BPD HIPMI Bali periode 2020-2024 yang sudah demisioner, Pande Agus Permanawidura menyampaikan harapannya untuk penyempurnaan dan penguatan program-program HIPMI Bali di bawah kepemimpinan Ajus Linggih. Dia menyoroti pentingnya memperkuat program-program seperti HIPMI Masuk Desa dan Belanja dari Teman. Secara eksternal, Pande Agus Permanawidura menekankan perlunya menjaga hubungan erat dengan pemerintah. Menurutnya, para pengusaha hanya bisa melakukan usaha-usaha bisnisnya apabila memahami regulasi-regulasi yang ada. Terus secara internal adalah program-program HIPMI Masuk Desa, terus Belanja dari Teman, nah itu mungkin bisa diperkuat lagi. Dan secara eksternal tentunya harus tetap menjalin hubungan yang erat dengan pemerintah, karena kami sebagai pengusaha merasa sangat penting memiliki hubungan dengan pemerintah, karena pengusaha ini hanya bisa melakukan usaha-usaha bisnisnya apabila memahami daripada regulasi-regulasi yang ada. Bali 1 mengabarkan.